Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solihah, sebelum Ibu memberi materi pembelajaran hari ini, perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Asmawati. Nanti di kelas ini Ibu akan mengajar kalian untuk mata pelajaran prakarya. Untuk bab pertama, kalian nanti akan pelajari tentang kerajinan serat. Tujuan dari pembelajaran hari ini agar kalian bisa menjelaskan proses produksi kerajinan bahan serat dan buatan dan bisa membuat atau mempraktekkan kerajinan bahan serat. Ruang lingkup mata pelajaran prakarya memiliki 4 aspek. Yang pertama, kerajinan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga adalah budidaya. Dan yang keempat adalah pengolahan. Untuk kita akan mempelajari 2 aspek saja, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Kerajinan serat ini dibagi menjadi 2, serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Ya, serat tumbuhan di sini ada serat dari biji, serat dari batang, sedangkan dari hewan ada yang serat dari bulu hewan seperti itu. Kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam adalah suatu karya manusia yang berasal dari jenis bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari alam. Gambar yang ada di sini ini adalah contoh-contoh kerajinan yang berasal dari serat alam. Serat alam agar bisa menjadi suatu kerajinan yang bagus dan bernilai itu harus mengalami pengolahan. Di sini pengolahan bahan serat ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pemintalan benang. Apa itu pemintalan benang? Proses pengolahan kapas menjadi benang. Gambarnya seperti di bawah. Kemudian proses yang selanjutnya adalah penggulungan benang. Apa itu penggulungan benang? Apabila benang yang sudah dipintal itu nanti akan digulung menggunakan suatu alat penggulung benang. Gambarnya seperti itu, alatnya masih sederhana. Tahap yang selanjutnya adalah pencelupan warna. Pencelupan warna adalah pencelupan benang agar benang mendapat warna yang kuat. Baru setelah dikasih warna baru dikeringkan. Setelah kering, barulah akan ditenun. Penunan benang adalah benang ditenun menjadi kain setelah kering dari pencelupan warna. Serat tumbuhan itu bisa dari biji, bisa dari serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Nanti kita akan kupas satu persatu. Apa itu serat dari biji? Contohnya seperti apa? Kita simak selanjutnya. Serat dari biji. Gambar ini adalah gambar biji kapas. Serat dari biji adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari biji yang beraneka ragam. Contohnya biji kapas, biji kapuk. Sedangkan serat dari batang ini bisa dari batang pohon melinjo. Di yang sebelah itu adalah batang dari tanaman anggrek. Serat dari daun. Serat dari daun adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang berasal dari daun yang beraneka ragam. Contohnya daun pandan, daun nanas, dan daun mendong. Gambarnya seperti ini. Serat dari buah.
Serat dari buah adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh dari buah yang beraneka ragam. Contohnya bisa dari buah kelapa dan bisa juga dari buah nanas. Serat dari hewan. Stapel merupakan serat yang berasal dari bulu hewan tertentu. Serat ini disukai di negara Eropa karena lembut dan halus. Contohnya bulu domba, bulu unta, dan lain-lain. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nanti dari ini akan terbentuk benang-benang sutra yang akan dibuat menjadi kain sutra. Serat buatan adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari kimia dan kuat serta tahan gesekan. Contohnya rayon, polimer sintetis, seperti itu. Kerajinan serat buatan adalah suatu karya yang dibuat oleh manusia yang berasal dari jenis bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari kimia. Rayon merupakan serat yang paling awal dibuat dan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rayon viskosa. Apa itu rayon viskosa? Rayon viskosa ini banyak digunakan untuk pakaian, terutama untuk pakaian dalam. Yang kedua adalah rayon kupramonium. Adalah selulosa yang digenerasi, maka sifatnya sama dengan rayon viskosa. Perbedaan dari kedua rayon ini adalah rayon kupramonium sangat halus, kemudian kainnya digunakan untuk busana pesta wanita. Polimer sintetis, serat yang dibuat dari polimer buatan. Di antaranya poliamida atau sering kita kenal dengan nilon, merupakan serat yang kuat. Sifat-sifat nilon kuat dan tahan gesekan, daya mulutnya besar apabila diregang sampai 8%. Nilon cocok untuk pakaian yang untuk bepergian. Polyester. Kain-kain yang dibuat dari polyester mempunyai sifat dengan cepat kering, kuat, dan dapat berbentuk seperti serat alam. Untuk pakaian ringan atau tipis, polyester sangat baik jika dicampur dengan kapas. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.